Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda cantik asal Jepang jatuh cinta pada pria muda penjual tahu bulat. Pagi itu, aroma tahu panas mengepul di udara kampung. Cikarang, pekik tukang sayur dan kambing. Lalu lalang di jalan desa masih berbaur dengan suara musik dangdut dari DRV lain. Gerobak hijau yang kukendarai berderit pelan saat roda kecilnya menuruni gang sempit. Sekali waktu, aku berhenti di depan rumah-rumah sederhana, menjajakan tahu bulat Rp10.000, tanpa tambahan bumbu, sesuai selera sebagian besar pelanggan. Di satu komplek perumahan, rumah mewah dengan pagar hitam mengilap mencolok di antara rumah kayu yang lebih sederhana. "Tahu bulat, Mas," panggil ibu-ibu di depan gerbang. Tapi, sosok yang muncul bukanlah ibu-ibu biasa. Wanita itu ramping, bergaun kasual warna krem. Rambut hitamnya tergerai rapi di bahu. Wajahnya menawan tapi mata birunya mendadak kusentuh. Dalamnya ada kerutan kesepian. "10.000, Mas." Suaranya lembut, logat Jepangnya samar. Tapi jelas, terlihat ia memahami betul politikal harga di sini. Kubuka penutup gerobak, menyerahkan kotak tahu bulat hangat, dan secuil senyum. Ia membayar tunai. Jarang sekali ada yang membayar kontan, tanpa minta bonus sambal kecap atau bubuk keju. Sejak saat itu, setiap 3 hari sekali, selewat jadwal antar desa, aku selalu memarkir gerobak di depan rumahnya. Ia menunggui, menatapku datang bak ritual, kecil. Kadang ia berdiri di pagar, kadang di dalam garasi, tak pernah duduk. Aku juga tak pernah bertanya namanya. Fokusku hanya menyiapkan tahu, membuat dagangan tetap habis. Hari itu berbeda. Setelah uang berpindah tangan, ia mengangkat suara. "Arifin?" Aku terkejut. "Ya, Bu. Ibu." Sebut saja Megumi. Sekali waktu ia tertawa. "Kamu bisa istirahat sebentar?" Aku ragu. Penjual putar-putar tahu macamku jarang diundang nongkrong, apalagi ke dalam komplek eksklusif ini. Namun gesturnya ramah, tak ada tekanan. "Boleh, Bu." Megumi menuntunku ke halaman belakang. Taman luas berumput rapi. 2 kursi rotan dan meja kaca menghadap kolam koi. Aku duduk, masih berpakaian kotor tepung tahu. Ia menyiapkan 2 cangkir teh, lalu mengambil tahu bulatku, menaburi kecap manis. "Seperti ini enaknya," ujarnya sambil menggigit. Aku mengangguk, mencicip secuil. Hangatnya terasa manis di lidah. Seperti dulu ibu masak di kampung. Mata Megumi terbelalak. "Kampung, kurelakan saja." Rupanya ia penasaran dengan asal-usulku. Sekali aku cerita singkat. Lahir di pabrik tahu orang tua yang tutup 10 tahun lalu. Tumbuh di desa. Sejak kecil terbiasa berjualan ke pelosok. Megumi mendengarkan dengan seksama, tanpa interupsi. Suaranya tenang, seolah menampung setiap fragmen kisahku yang sederhana. Sore menyingsing indah. Langit jingga terpantul di permukaan kolam koi. Megumi menatapku agak lama. "Kamu berbeda dari pembeli lain," katanya perlahan. "Kamu tidak pernah menanyakan siapa aku, apa yang kumiliki, hanya selalu ada." Aku menunduk, merasa tanpa sadar membiarkannya menatap. "Tahu bulatku untuk siapa saja." Ia tersenyum tipis, menutup mulutnya seolah menahan perasaan. "Terima kasih, Arifin. Aku senang tahu ada yang tulus." Saat kembali ke gerobak, langkahku terasa ringan. Hati kecil bergetar. Ada yang tak biasa dalam pertemuan ini. Megumi, janda kaya dari Jepang, menorehkan jejak hangat di hidup penjual tahu keliling. Entah apa yang akan terjadi, setidaknya hari ini aku pulang dengan harapan baru. Sepekan setelah pertemuan pertama dengan Arifin di taman belakang rumah, aku masih terngiang suara ritmis denting gerobak tahunya. Di tengah kesibukan mengurus pabrik otomotif, rapat produksi, negosiasi ekspor,
laporan keuangan. Aku selalu menyempatkan diri memanggilnya. Bukan karena aku butuh tahu bulat, tetapi karena kehadirannya memberi jeda sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Pagi itu, seperti biasa, aku berdiri di balik jendela kaca ruang kerjaku, menunggu suara kring-kring yang menandakan gerobak tahu sudah di depan gerbang. Terlihat pelan, gerobak hijau itu memasuki kompleks dengan mustahil gesekan roda kecilnya yang sunyi, tapi tegas. Arifin turun, mengibaskan celemeknya, lantas tersenyum melihatku melambaikan tangan. Setelah megahnya rapat dewan direksi dan deretan email yang belum terbalas, aku mendadak rindu sederhana. Mencicip tahu bulat hangat tanpa keju, tanpa bubuk balado, hanya sambal terasi seadanya. Aku menelepon asisten untuk mempersiapkan tempat duduk di taman. 2 kursi rotan ditempatkan di bawah pohon Kamboja yang mulai mekar. Sebotol teh tawar dan beberapa potong kue lapis ditata di atas meja kaca. Tak lama, gerobak itu tiba. Arifin melangkah ringan, menyapa satpam dengan sopan. Aku bangkit dari kursi, menyambutnya di halaman. "Selamat siang, Arifin-san." Ia menunduk hormat. "Selamat siang, Bu Megumi." Nada bicaranya tetap sederhana, tidak dibuat-buat. Hatinya polos, terasa jauh dari intrik bisnis dan sandiwara di pabrik. Aku menuntunnya ke kursi, menuliskan di secarik kertas menu kecil. Tahu plus teh, sansel 15.000. Ia tertawa kecil. "Lebih murah dibandingkan hatiku," ujarku, lalu mencabut bolpoin dan menambahkan garis bawah di teh. Ia tertawa lebih lepas. "Harganya pantas, Bu." Sambil mencicipi tahu, kami ngobrol tanpa kesan formal. Ia bercerita tentang warung kopi di pinggir tol yang suka ia singgahi saat pulang malam. Tentang ibu dan kakaknya di kampung, yang masih berharap ia jadi sarjana. Aku bercerita tentang lelahnya mengurus karyawan yang kadang bandel. Tentang mimpi memperluas pabrik keluar Pulau Jawa. Kami menemukan topik yang saling mengisi. Ia teliti mendengar. Aku menikmati caranya tertawa ketika ia berceloteh. Ada kenyamanan, seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi meja makan. Ketika hujan ringan turun, rintiknya menari di permukaan daun Kamboja. Arifin buru-buru menutup kotak tahu dengan plastik tebal. Aku memanggil asisten untuk membantu merapikan meja. Tapi sebelum asisten datang, Arifin membereskan sendiri. Senyumnya tampak gugup. "Maaf, Bu. Sepertinya aku mengganggu waktu kerja." "Ibu." Aku menahan keinginanku untuk menjawab. "Tidak sama sekali." Sebaliknya, ku genggam tangannya yang sibuk menata. Hangat. "Arifin, kau tak menggangguku. Sejak kau datang, ada yang berubah." Ia terdiam, menatap mataku. Kala itu, kupikir, ia akan bilang bahwa aku salah. Namun yang kudengar hanyalah napasnya yang teratur, seolah mencoba menenangkan hati. Asisten datang menuntun payung besar, tapi kami tak segera bergerak. Rintik hujan semakin deras, suara tetesan air di kaca rumah menciptakan irama pelan. Tanpa kata, kami saling berpandangan. Ada ruang hening yang penuh arti. Sore itu, aku pulang dengan perasaan ringan. Seperti ada pengait baru dalam lembar hidupku yang sebelumnya kaku. Arifin kembali berkeliling komplek dengan gerobaknya, meninggalkan jejak senyum di antara tetangga. Sebelum gerobak menghilang di tikungan, aku berbisik pelan, "Sampai jumpa Arifin-san." Dan jawabannya mengalun lembut di udara hujan. "Sampai jumpa lagi, Bu Megumi." Aku yakin, ini bukan pertemuan biasa. Ada kedekatan yang tumbuh, tanpa gemerlap lampu neon, tanpa gemuruh mesin, hanya 2 insan yang menemukan selaras dalam kesederhanaan. Dan aku, Megumi, siap menjelajahi perasaan baru ini. Pagi itu, setelah berkeliling desa dan perumahan, gerobak tahu bulatku tiba lagi di gerbang megah Megumi. Udara masih sejuk, embun menempel di dedaunan Kamboja. Biasanya aku buru-buru melayani pesanan, tapi kali ini aku sengaja memilih waktu lebih lambat. Ada rasa tegang dan berharap. Di halaman, 2 kursi rotan menunggu. Itu sinyal dia ingin bicara lagi. Megumi mempersilakanku duduk, lalu mengambil segelas teh hangat.
Kau mau cerita lebih banyak hari ini? Tanyanya lembut. Kuteguk teh, menenangkan paru-paru dan pikiran. Boleh, Bu. Aku memulai dengan bercerita tentang hari-hari terakhir di pabrik tahu keluarga. Bagaimana aku merasakan lelah saat memutuskan berjualan keliling. Dia menyimak setiap detail, kadang menunduk, kadang mengangguk, seolah menyerap semua cerita itu ke dalam hatinya. Setelah aku selesai, Megumi menghela, napas panjang. "Arifin," katanya, suaranya bergetar halus. Ia terdiam, menatap ke arah pohon Kamboja. Aku mendekat, ingin tahu apa yang akan diungkap. Sejak kita mulai ngobrol di taman, aku merasakan sesuatu. Ia memutar gelas teh di tangannya. Aku suka padamu. Jantungku berhenti berdegup sekejap. Aku menelan ludah berpikir, apakah ini benar atau hanya bayangan pikiranku sendiri? Megumi, wanita kaya, janda berkarir tinggi, menyatakan suka padaku. Penjual tahu yang hampir setiap hari pakai baju kotor tepung. Aku ragu, takut menghancurkan momen. Lalu ia menambahkan, "Aku rela mu'alaf untukmu." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku tahu perbedaan keyakinan bisa menjadi jurang besar. Ia, seorang pengusaha sukses Jepang, siap melepaskan keyakinan lama demi bertahan denganku. Rasa bersalah menguasai. "Apa aku pantas, Bu?" Tanyaku pelan. Aku tak ingin melukai hatinya. Ia menatapku lekat. Mata biru yang biasanya tajam kini, lembab. "Kau pantas mendapat lebih dari tahu bulatku. Kau pantas bahagia." Aku terdiam lama. Tangan yang biasanya cekatan meracik tahu kini gemetar menahan emosi. Ada detak takut dan bahagia yang beradu. "Aku juga suka padamu," ujarku akhirnya. Suaraku serak, wajah Megumi berseri. Dia meraih tanganku, menyentuh permukaan kulit yang kasar oleh uap tahu panas. Hangat itu menular ke seluruh tubuhku. "Arifin," katanya dengan lembut, "aku tak ingin ini hanya sebatas perasaan. Lusa, maukah kau menikah denganku? Sederhana, saja di halaman rumah ini." Jantungku berdesir. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk mantap. "Aku mau, Bu. Aku akan menikah denganmu." Senyum Megumi mengembang, matanya berkaca-kaca. Saat itu hujan kecil turun lagi, menambah suasana intim. Aku meraih payung, menahan tetes demi tetes yang jatuh ke tanah. Tombol-tombol tekanan di dadaku tak berhenti berdebar. Sebelum berpisah, Megumi menggenggam kedua tanganku. "Terima kasih, Arifin. Kau membuat hidupku lebih ringan." "Aku juga berterima kasih, Bu," jawabku. Dulu aku pikir hidupku hanya seputar jual tahu. Sekarang ada harapan baru untuk masa depan. Kami berdua menghabiskan waktu pagi itu dengan bahagia. Tidak hanya sebagai penjual dan pembeli, tetapi dua insan yang menemukan arti cinta sejati. Dan ketika gerobak berjalan lagi, aku membawa bukan hanya kotak tahu, tetapi juga janji baru. Sebuah pernikahan sederhana dan kehidupan bersama yang akan segera kami mulai. 2 hari setelah pengakuan, hati itu, halaman belakang rumah megahku berubah bak arena perayaan kecil. Tim asisten sibuk menyiapkan tenda putih sederhana. Tanpa kristal, tanpa karpet merah, hanya kain putih bersih. Meja-meja kayu ditata melingkar, dihias vas bunga Kamboja kecil. Lampu lampion dipasang menggantung di antara ranting pohon. Pagi, masih lembab ketika keluarga Arifin dari kampung tiba. Mereka datang dengan setelan batik sederhana, wajah ceria menahan grogi. Ibunya yang ramah memelukku erat. Anak ibu ini baik hati, Megumi-san. Kakak Arifin menyalami asisten dan satpam dengan sopan. Suasana cair, tawa kecil bersahutan. Di sisi lain, keluarga dan kerabat dekatku hadir lebih tertutup. Beberapa paman dan bibi menukik pandang. Ada rasa heran, bahkan skeptis. Mereka datang dengan gaun dan setelan rapi, tetap menjaga jarak. Tapi aku sengaja meminta hanya kerabat dekat, sekadar saksi ikrar, bukan tamu besar. Ini hari kami, bukan acara pamer status. Pukul 10 pagi, matahari mulai menebar hangat. Arifin berdiri di bawah tenda, raut wajahnya campur aduk antara bahagia dan gugup. Dahi dan poni hitamnya basah oleh keringat, namun matanya bersinar.
Aku muncul berpakaian sederhana, gaun putih polos tanpa rendah, rambut dikuncir rapi. Tanpa veil atau mahkota, hanya senyum yang kurancang seindah mungkin di wajahku. Penjaga upacara, teman lama asisten, membacakan khutbah singkat tentang cinta yang tulus dan penghormatan pada perbedaan. Ketika sampai pada sumpah, aku dan Arifin saling tatap menggenggam tangan satu sama lain. Suaraku bergetar. Aku megumi menerima Arifin sebagai suami. Aku menghormati keyakinanmu dan berjanji setia bersama. Arifin terisak halus membalas. Aku, Arifin, menerima Megumi sebagai istri. Aku menyayangi dan melindungimu apapun yang terjadi. Kilatan kamera sekerumun asisten merekam momen sederhana ini. Tak ada karpet merah, tak ada tenda berlapis kain, sutra, hanya janji murni di bawah cahaya matahari pagi. Setelah upacara, kami menukar cincin polos tanpa berlian. Arifin sempat salah mengenakan di jari manis kiriku, membuat tamu tertawa kecil. Jamuan prasmanan lokal disajikan. Nasi tumpeng mini, ayam bakar bumbu sederhana, sayur urap, dan tentu saja tahu bulat hangat yang dibuat sendiri oleh Arifin. Ia berdiri di dekat gerobaknya yang diparkir rapi di samping tenda, melayani tamu yang antre. Ada kebanggaan di matanya ketika orang-orang memuji rasanya. Suasana semakin akrab ketika musik akustik mulai mengalun, dua musisi muda memainkan gitar dan biola. Beberapa tamu yang awalnya kaku, mulai mengikuti irama, bergoyang pelan. Keluarga, Arifin menari dengan riang, memanggil keluargaku untuk bergabung. Aku pun maju, menggandeng Arifin, melangkah pelan di halaman yang kini dipenuhi tawa. Sore itu, pernikahan sederhana kami tuntas. Saat langit mulai jingga, kami berjalan di antara tamu menerima ucapan selamat. Hati ini kacau bahagia. Dulu aku takut melangkah bersama penjual tahu. Namun kini aku yakin, cinta tak butuh kemewahan, hanya kesungguhan. Sebelum para tamu beranjak pulang, aku menarik Arifin ke tepi kolam koi. Ikan-ikan kecil berenang damai di air keruh, seolah mengucapkan, selamat. Ia menatapku, air matanya menggenang. Terima kasih, Bu, katanya lirih. Aku yang harus berterima kasih. Jawabku pelan. Karena kau ajarkan aku arti kebahagiaan sederhana. Kami berpelukan hangat, membiarkan detik-detik istimewa itu mengendap dalam ingatan. Di halaman ini, kami memulai babak baru, tanpa kemegahan yang membebani, hanya cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. 2 minggu setelah pernikahan, hidupku berubah drastis. Gerobak tahu bulat masih kuparkir di komplek, tapi kini, aku lebih sering berada di ruang rapat lantai 2 pabrik otomotif Megumi. Seragam putih bersih menggantikan celemek hijau, dasi, tipis menghiasi kerah. Jantungku masih berdegup kencang setiap kali melintas di depan ruang direktur utama. Pagi itu, aku tiba duluan. Lampu di lorong panjang menyala, menuntun langkahku ke kantor produksi. Para kepala bagian sudah menunggu. Pak Rudi dari pemasaran, Bu Sinta di urusan keuangan, dan Mas Adi, engineer andal yang kukenal dari rapat-rapat dulu. Wajah mereka ramah, namun ada kilasan pertanyaan di mata. Siapa bocah penjual tahu ini? Selamat pagi, sapaku perlahan, berusaha menahan grogi. Mari mulai, ujar Pak Rudi, membuka presentasi. Slide demi slide data penjualan kuantitatif terpampang. Grafik tren menurun, riset pasar, analisis biaya. Ketika tiba giliranku memaparkan langkah perbaikan, aku menarik napas dalam-dalam. Kita perlu optimasi lini perakitan, kataku. Kurangi waktu tunggu antar stasiun kerja. Saya sudah kunjungi pabrik di Bandung dan Semarang. Metode lean manufacturing di sana bisa kita terapkan. Ruangan hening sesaat. Bu Sinta memandangi laptop, lalu mengangguk pelan. Anggaran untuk pelatihan. Staf bagaimana, Arifin? Ada cadangan anggaran riset tahun lalu, Bu. Saya ajukan alokasinya ke Departemen HR. Pertanyaan demi pertanyaan datang, dan aku menjawab sebisaku. Kadang ragu, tapi sekali-kali berhasil meyakinkan. Setelah rapat, beberapa kepala bagian menyalamiku. Kamu serius, Nak? Ujar Mas Adi. Jangan khawatir, kita dukung.
Keluar dari ruang rapat, aku merasa terpacu sekaligus lelah. Di kantin, aku melihat beberapa karyawan muda berkumpul, membicarakan Pak Bos baru dengan nada mensibir. Penjual tahu ditaruh jadi bos, gumam salah satu. Aku merapat, mencoba menyapa. Mereka hanya tersenyum kikuk, lalu berlalu. Aku berusaha tak ambil pusing. Toh, aku punya keunggulan. Dukungan Megumi. Ia datang menemuiku di kantor menjelang siang, membawa bento isi nasi, ayam karaage, dan tentu tahu bulat hangat. Makan siang, katanya, meletakkan kotak di mejaku. Aku tersenyum lelah. Terima kasih, Ibu. Ikuti kata hatimu, ujarnya lembut. Meski mereka meragukan, percayalah, kamu bisa. Sebelum ia pergi, ia menepuk bahuku. Getaran yakin menyebar. Tapi malam harinya, masalah muncul. Pukul 10 malam, aku menerima telepon dari Satpam. Pak, mesin produksi 3 mati mendadak. Kami cek, kabel-kabelnya rusak. Hati ini tercekat. Keesokan paginya, mesin itu benar-benar tak berfungsi. Produk terhenti, jadwal kirim ekspor ke Vietnam terancam batal. Aku segera turun ke lantai produksi. Asap tipis mengepul dari panel listrik, ada bekas bakar. Tanda sengaja. Kupanggil teknisi, internal dan pihak keamanan. Sementara itu, orderan menumpuk di gudang. Aku berdiri di depan komputer, menatap daftar keterlambatan. Tangan gemetar, dada sesak. Megumi datang lagi siang itu, melihat kerusakan. Ia menatapku khawatir. Apa ini? Sabotase? Aku angguk pelan. Sepertinya ada pihak yang tak senang. Waktu istirahat, aku menemui kepala keamanan. Lacak siapa yang masuk malam kemarin. Cek CCTV. Beberapa jam kemudian, rekaman menunjukkan seseorang berjas hitam menghampiri panel listrik, membawa obeng. Wajahnya tak jelas, tapi celananya bermerek, serupa yang biasa dipakai manajer senior produksi. Pikiran kacau. Apakah ada rival internal yang ingin menyingkirkan bos baru? Pabrik ini begitu besar, penuh intrik. Teringat ajakan Megumi berhenti bisnis, kembali jual tahu, tapi aku menepisnya. Aku tak akan mundur, kubisik pada diri sendiri. Sore itu, aku menghubungi vendor pengganti mesin. Biaya perbaikan tinggi, tapi harus segera. Sambil menunggu teknisi datang, aku menulis laporan ke Dewan Direksi, menyertakan bukti CCTV, rencana mitigasi, estimasi kerugian. Di ujung hari, saat lampu-lampu pabrik padam sedikit demi sedikit, aku berdiri sendirian di lantai 2. Hujan ringan turun, suara tetesannya terdengar di atap besi. Meski lelah, aku merasa satu hal, tantangan ini justru memperteguh tekadku. Aku bukan sekadar penjual tahu. Aku adalah mitra hidup Megumi, pejuang masa depan pabrik ini. Besok pagi, aku akan usulkan audit menyeluruh dan reorganisasi tim produksi. Aku akan buktikan. Kerja keras dan integritas akan menang atas tipu daya. Dan aku yakin, dukungan Megumi selalu menyertaiku, seperti semangat tahu bulat hangat di pagi dingin. Pagi itu, aku ke ruang arsip pabrik lebih awal dari biasanya. Setelah insiden sabotase, rasa ingin tahu mengejar. Arsip lama di sudut gudang menyimpan dokumen-dokumen tua, surat saham, akta pendirian, laporan tahunan tahun 1995-2005. Bersama kepala arsip, Pak Wiryo, aku membuka lembaran kuning berdebu. Ada yang ibu cari, Bu? Tanya Pak Wiryo, mengenakan sarung tangan putih. Aku ingin menelusuri kepemilikan mayoritas sebelum 2005. Jawabku ringan. Hal ini terkait wacana Arifin tentang lini keluarga yang mungkin punya saham lama. Kami menelusuri baris demi baris, nama pemegang saham. Nama Tanaka Motor Group muncul berulang, tapi ada satu catatan menarik. PT Cikarang Jaya, 30% saham. Nama, Arifin Putra Rahman. Mataku melebar. Itu nama lengkap suamiku. Kutelusuri halaman itu, bertambah bukti. Cap basah notaris, tanggal 10 Oktober 2000. Arifin kecil berumur 5 tahun kala itu. Bu Megumi? Suara Pak Wiryo memanggil perlahan. Anda baik-baik saja? Aku menelan ludah, menyeka keringat dingin. Ini aneh. Selama ini aku mengira,
Setelah kematian suami pertama, saham pabrik berpindah tangan penuh ke Tanaka Group, lalu ke perusahaan investasi. Ternyata, ayah Arifin pernah menyimpan saham besar untuknya. Namun dokumen berikutnya menunjukkan saham itu dilepas tanpa ada catatan sah yang jelas pada 2003 tangan merinding. Apakah keluarga Arifin pernah jadi pemilik tersembunyi pabrik ini, lalu diasingkan? Aku membayangkan Arifin kecil, mungkin tak tahu nasib warisan keluarga. Ku beritahu saja kepala hukum perusahaan. Ia segera membuat salinan dokumen dan menyembunyikannya untuk analisis lebih lanjut. Sore harinya, aku menjemput Arifin di rumah. Ia baru pulang dari kantor cabang Bekasi. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap cerah saat melihatku. "Kamu menemukan apa, Bu?" tanyanya. Menaruh tas kerjanya, aku serahkan berkas fotokopi lembar saham. Ia terkejut besar, wajahnya pucat. "Ini, nama aku?" Aku mengangguk. "Ada 30% saham atas namamu, tapi dilepas saat kamu masih kecil." Arifin terdiam, menatap halaman. Itu seolah berusaha memahaminya. Suaranya bergetar saat akhirnya bicara. "Ayahku pernah ambil bagian di pabrik ini. Mungkin ia jual saham itu karena kondisi finansial atau dipaksa." Kami duduk di sofa ruang tamu, mempelajari dokumen dan menelusuri ingatan lama. Arifin menceritakan kabar ayahnya. Meninggal saat ia berusia 4 tahun, tak sempat cerita banyak soal pabrik. Ibunya menolak bicara, menganggap luka lama. Sesaat, raut wajah Megumi berubah sendu. "Arifin, jika ini benar, kamu sebenarnya pemegang saham terbesar di pabrik." Ia menahan air mata. Tapi dokumen ini juga mencurigakan. Tanda tangan notarisnya samar. Ada ruang legal untuk tantangan. Aku meraih tangannya. "Kita telusuri lebih jauh. Esok, kita panggil tim hukum untuk audit resmi." Malam itu aku duduk terjaga di meja kantor rumah, menghubungi firma hukum independen. Ada yang tak beres. Saham dilepas tanpa prosedur yang normal. Aku merasa ada skema besar yang menyingkirkan keluarga Arifin. Sementara Arifin, di ruang sebelah, membuka album foto lama. Potret ayahnya di halaman pabrik, tersenyum mengenakan helm kuning. Senyum hangat yang tak pernah sempat ia kenal. Kami berdua menyadari, bukan hanya memulihkan perasaan, tapi juga memulihkan hak warisan. Bayangan masa lalu membuat darah berdebar, tetapi kami yakin, bersama, bisa menguak skema yang menolak kehadiran keluarga Arifin. Seperti dua keping puzzle yang akhirnya saling mengisi, kami memulai perjalanan baru, menggali rahasia lama dan merajut kembali masa depan. Sepekan sejak dokumen saham muncul, suasana di rumah dan pabrik berubah tegang. Setiap pagi, aku bangun dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah benar aku pewaris mayoritas pabrik otomotif ini? Jika benar, berarti takdir hidupku jauh berbeda dari yang kubayangkan. Bukan hanya penjual tahu keliling, melainkan pemilik perusahaan besar. Di pabrik, audit hukum sedang berjalan. Tim pengacara menanyai karyawan senior, memeriksa arsip, memanggil notaris lama. Ada bisik-bisik di lorong. "Bos, baru ini tiba-tiba jadi kaya." Aku mendengar keraguan mereka, bayangan skeptis di mata mereka. Di rumah, tekanan serupa. Keluarga Megumi mendukung, tetapi aku tahu tak semua yakin dengan kemampuanku. Ibuku di kampung sempat menelepon. "Nak, kamu jangan terbawa arus. Bisnis besar itu risiko besar." Suatu sore, aku duduk sendiri di sudut taman belakang rumah. Kursi rotan yang dulu jadi saksi pertemuan pertama kami. Angin sore menggoyang dedaunan Kamboja, menabur kelopak di pangkuanku. Lewat kaca, kulihat Megumi sibuk menerima tamu misterius. Seorang pria berjas hitam, sepatu bermerk, tampak akrab berbicara di teras. Aku menghampiri mereka. Pria itu membalik badan, tersenyum tipis. "Oh, Arifin-san," sapanya hangat. "Aku rekan lama ibu. Kami pernah kuliah di Tokyo." Misteri lama muncul. Sebelum menikah, Megumi punya teman dekat di dunia bisnis Jepang. Mereka berbicara pelan tentang ekspansi.
Tiba-tiba, pria itu menoleh kepadaku. "Kamu pasti Arifin, suami Megumi. Bagaimana kabarmu mengurus pabrik?" Aku tersenyum kaku. "Lumayan, Pak." Setelah mereka berdua masuk ruang tamu, aku berdiri di teras, menatap bayangan sendiri. Rasa cemburu menyusup. Pria itu tampak ahli, klaim kenal Megumi lebih dulu. Apa yang dibicarakan? Apakah dia meragukan kemampuanku? Malamnya, aku duduk di ruang kerja, menatap foto pernikahan kami. Tangan gemetar mengetik pesan ke Megumi. "Bu, apa benar Pak X teman kuliah Ibu? Dia bilang pernah bekerja sama. Apakah kau butuh bantuannya?" Beberapa menit kemudian, ponsel berdering. Megumi menenangkan. "Arifin, dia hanya teman lama. Aku minta bantuannya soal pabrik cabang Osaka. Bukan untuk menyingkirkanmu, namun keraguan tak hilang. Aku merasa seperti tamu dalam hidupnya. Dia butuh orang lain untuk urusan besar." Hatiku menolak. Keesokan harinya, aku memutuskan bicara jujur. Di ruang rapat kecil rumah, aku menatap Megumi. "Bu, aku merasa ini terlalu besar untukku." Mata Megumi berkaca-kaca. "Jangan katakan begitu." Aku menarik napas dalam. "Aku penjual tahu. Aku tidak punya pengalaman bisnis internasional. Aku takut menjadi bebanmu dan pabrik." Ia berdiri, mendekat. "Arifin, yang kubutuhkan bukan ijazah atau gelar, tapi integritas dan kejujuran. Semua orang bisa belajar manajemen. Aku yakin padamu." Aku menahan air mata. Tapi tamu tadi, dia ahli. Aku hanya penjual tahu. Megumi menyentuh daguku. "Tamu itu teman lama ya. Tapi untuk mendirikan keluarga, aku pilih kamu. Bukan dia. Aku nggak butuh yang sempurna, hanya yang setia." Aku menunduk, merasakan mantel keyakinan merenggang. Memori perjuangan kami, mulai dari gerobak tahu hingga janji pernikahan, berkubang di benak. Sore itu, aku memutuskan, mundur bukan pilihan. Aku akan belajar, berjuang, bukan lari. Aku meminta maaf pada Megumi dan berjanji akan terus mendampingi. Malamnya, gerobak tahu menunggu di garasi, meski aku jarang pakai lagi. Aku berdiri di sampingnya, terbayang masa lalu dan masa depan. Meski ragu pernah datang, aku yakin, bersama Megumi, aku akan menjemput keberanian untuk terus melangkah. Pagi itu, matahari bersinar cerah, namun hatiku mendadak mendung. Undangan rapat darurat dari Dewan Direksi tiba lewat email, agenda, pembahasan strategi dan kepemilikan saham. Biasanya rapat model ini bersifat rutin, tapi ada satu catatan tambahan. Hadir tepat waktu, bawakan seluruh arsip audit. Aku tiba di ruang rapat dikelilingi para direktur dan pengacara. Di sudut ruangan, seorang pria berjas hitam, mantan sahabat kuliah yang kerap membantuku, duduk tenang. Wajah lawas kami pernah akrab, kini di depan meja panjang ini, ia menatapku dingin. Ketua Dewan Pak Hendro membuka rapat. Berdasarkan hasil audit, ditemukan indikasi pemalsuan dokumen pelepasan saham atas nama Mr. Arifin. Ada elemen kejahatan korporat. Ruang riuh seketika. Direktur pemasaran menatapku, bagian keuangan saling bisik. Aku menatap Arifin yang duduk, tegap di sampingku, mata berkaca, namun tegar. Pak Hendro memutar layar, video CCTV malam sabotase pertama. Terlihat sosok berjas hitam mendekati panel listrik, lalu wajah pria itu muncul. Dialah teman lama, kaki tangan rival bisnis yang berusaha melemahkanku. "Ini bukti kuat," kata Pak Hendro. "Sabotase dan pemalsuan dokumen terkoordinasi untuk mengambil alih kendali." Rival bisnis itu menoleh, menarik napas. "Saya hanya menjalankan tugas perusahaan investasi X," suaranya tenang, menantang. "Megumi-san, saham kamu sebenarnya aman, tapi alih-alih menyerahkan, kamu memanipulasi situasi." Hatiku bergetar. Tuduhan tak terduga itu membuat udara di ruang rapat seketika beku. Aku menggeleng. "Saya tidak pernah memanipulasi." Arifin berdiri pelan. "Saya punya salinan asli dokumen dari notaris lama. Dokumen palsu ini terlihat jelas.
tak terautentikasi. Ia menyerahkan map berisi cap basah dan perbandingan tanda tangan. Semua mata tertuju padaku dan tamu berjas hitam. Direktur hukum mengambil dokumen, membandingkan secara cepat. Ini lebih sah, ujarnya. Kita akan jadwalkan hearing internal minggu depan. Pria itu menggertak gigi. Mereka akan memojokkan perusahaan X. Rapat ditutup mendadak oleh ketua dewan. Para direktur berlalu, meninggalkan ruang rapat dengan wajah serius. Aku menatap Arifin, bangga dan lega. Namun, bayang pengkhianatan terasa dalam. Di mobil menuju rumah, aku memegangi tangan suamiku. Terima kasih, Arifin. Tanpa kamu, aku tak sanggup melawan ini. Ia menggenggam erat. Kita satu tim, Megumi. Malamnya di ruang keluarga, aku memanggil tim hukum untuk diskusi lanjutan. Sabotase, pemalsuan, dan upaya takeover jelas terencana. Ada pihak dalam perusahaan yang lapar kuasa, ingin menyingkirkan kami. Kedua anak kami yang masih kecil bermain di lantai, tak mengerti kegelisahan orang tua. Aku memutuskan, esok aku akan panggil semua manajer tingkat atas untuk klarifikasi. Tak ada kompromi pada keadilan. Sebelum tidur, aku duduk di balkon, menatap kota Cikarang yang berkerlip lampu. Angin malam membawa dingin, namun hatiku terasa hangat. Pengkhianatan mungkin memporak-porandakan rencana lawas, tapi juga memantik semangat baru. Besok, aku dan Arifin akan bertindak tuntas, mengungkap dalang di balik semua ini, memulihkan nama, baik perusahaan, dan memastikan tidak ada lagi bayangan kecurangan yang mengintai. Demi masa depan keluarga dan pabrik, kami bersatu menghadapi badai ini. Pagi itu, ruang rapat utama pabrik penuh oleh wajah-wajah tegang. Dewan direksi, manajer senior, dan tim hukum sudah berkumpul. Di tengah meja, terhampar dokumen autentik yang kubawa minggu lalu, salinan akta saham asli dari notaris independen. Semuanya menunggu pembuka rapat. Aku berdiri, menarik napas. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan memaparkan bukti kepemilikan sah dan rencana strategis untuk menyelamatkan pabrik. Slide pertama menampilkan timeline. Tanggal akta 10 Oktober 2000, penjualan paksa saham 2003 tanpa persetujuan notaris resmi, hingga audit internal terbaru yang membuktikan pemalsuan tanda tangan. Aku menunjuk foto cap basah dan tanda tangan yang kontras. Inilah bukti bahwa dokumen pelepasan saham tidak sah. Kepemilikan 30% secara legal masih di tangan saya. Bisikan riuh bergema. Ketua Dewan Pak Hendro mengangguk. Dokumen ini kuat, katanya. Bagaimana langkah selanjutnya? Aku menggeser slide. Pertama, ajukan gugatan untuk mengembalikan saham ke posisi awal. Kedua, restrukturisasi Dewan untuk memperkuat integritas, termasuk penunjukan komite audit independen. Ketiga, fokus ekspansi ke pasar baru agar aliran pendapatan diversifikasi. Para direktur menatap satu sama lain. Mas Adi, kepala produksi, angkat suara. Saya setuju. Selama ini, kita terlalu fokus short term, padahal teknologi otomotif terus berkembang. Bu Sinta dari keuangan menambahkan, alokasi modal untuk R&D perlu dinaikkan 20%. Dengan kepastian kepemilikan, investor pun lebih percaya. Seorang direktur senior yang awalnya skeptis, kini angkat bicara. Arifin, kamu mungkin tak memiliki latar belakang teknik, tapi visi kamu jelas. Saya dukung rencana ini. Ketua Dewan menutup sesi. Dengan ini kami sahkan kepemilikan Mr. Arifin dan setujui rencana restrukturisasi. Selamat atas hasil presentasi yang komprehensif. Sorak kecil muncul, kursi berderak saat orang-orang berdiri memberi tepuk tangan. Hatiku meledak bahagia, bukan karena jabatan, tapi karena kepercayaan yang kini mengalir. Selepas rapat, aku dikawal masuk ke ruang direktur. Di sana, partner lama Megumi, Pak Tanaka, menunggu. Ia menyalamiku hangat. Selamat kawan, kamu melakukan pekerjaan luar biasa. Aku tersenyum lelah. Terima kasih atas dukungan Anda. Besok, kita tanda tangani akta baru dan umumkan ke publik. Aku mengangguk mantap. Malamnya, di rumah, aku dan Megumi merayakan kecil.
3 potong tahu bulat hangat dan segelas teh. Tawar di ruang keluarga. Anak-anak tertidur duluan. Kami menikmati keheningan. Megumi menatapku bangga. Kamu hebat, Arifin. Aku meletakkan kotak tahu di meja. Berkat kamu juga. Dukunganmu membuat aku berani. Ia tersenyum, menambahkan bubuk balado tipis di tahu. Hari besok cuma permulaan. Kita akan kembangkan pabrik lebih besar, dan mungkin buka pabrik tahu keliling cabang pabrik. Aku tertawa ringan. Ide sederhana yang dulu kubawa, kini jadi inspirasi. Kenapa tidak? Kami saling teguk teh, merasakan manis hangat kemenangan. Di luar, lampu-lampu pabrik masih menyala, menandakan mesin dan roda industri kembali bergulir. Besok pagi, berita keberhasilan kami akan tersebar. Seorang penjual tahu keliling kini menjadi pemegang saham mayoritas, mengubah nasib pabrik otomotif besar. Kemenangan ini bukan hanya soal bisnis, tapi bukti bahwa kejujuran dan kerja keras selalu menang atas licik dan intrik. Dan aku, Arifin, akan terus berjuang bersama Megumi, mewujudkan masa depan gemilang bagi keluarga, pabrik, dan tentu saja gerobak tahu yang sederhana. Pagi itu, rumah kami ramai dengan tawa dan langkah kecil anak-anak. Udara di halaman dipenuhi aroma bunga Kamboja yang bermekaran, melambangkan awal baru yang kami rajut bersama. Setelah badai pengkhianatan dan pergolakan bisnis, akhirnya kami menemukan kedamaian. Aku duduk di kursi teras sambil menatap Arifin yang sedang mengajari putra sulung kami bersepeda di taman. Ia tampak berbeda, bukan hanya sebagai suami dan ayah, tapi juga sebagai pemimpin yang tegar dan rendah hati. Dari penjual tahu keliling, kini dia adalah kepala keluarga sekaligus penggerak pabrik otomotif besar di Cikarang. Arifin, panggilku, lembut. Ia berhenti sejenak dan menoleh. Kau tahu, aku pernah takut. Takut kehilangan dirimu, takut gagal menjalankan perusahaan ini. Ia menghela napas, menatapku penuh arti. Aku juga takut, Megumi, tapi bersama kita bisa lewati semua. Itu. Kami saling bertukar senyum, seolah menyadari betapa kuatnya ikatan yang kami bangun. Dari dua dunia berbeda, kini bersatu dalam cinta dan perjuangan. Siang harinya, kami pergi ke pabrik. Suasana penuh semangat. Para karyawan menyambut kami dengan hangat. Sebagian besar kini melihat Arifin bukan hanya sebagai bos, tapi panutan yang sederhana dan merakyat. Ia selalu menyempatkan waktu turun ke lantai produksi, berbicara dengan karyawan, bahkan sering membawa tahu bulat untuk camilan bersama. Di ruang rapat, aku memimpin pertemuan strategi jangka panjang bersama Arifin dan tim. Kami sepakat mengembangkan teknologi ramah lingkungan, mobil listrik dan hybrid sebagai fokus masa depan pabrik. Arifin dengan penuh semangat menjelaskan ide inovatifnya, yang meskipun sederhana, sangat nyata dampaknya. Sore hari di rumah, kami duduk bersama keluarga. Anak-anak bercerita tentang sekolah dan teman-teman mereka. Suara kecil mereka memenuhi ruang. Aku menyentuh tangan Arifin, merasa penuh syukur. Arifin, kamu sudah membuktikan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya soal bisnis, tapi tentang keberanian, mengikuti hati dan tidak menyerah pada keadaan. Ia menatapku. Kau juga, Megumi. Aku tahu tanpa kamu aku takkan sampai sejauh ini. Kami tertawa bersama, kemudian merencanakan liburan kecil ke pantai bersama keluarga, sebuah hadiah sederhana setelah perjuangan panjang. Malam menjelang, aku menatap langit bertabur bintang dari balkon kamar. Aku teringat saat pertama kali bertemu, Arifin, penjual tahu bulat yang gigih dan tulus. Tak kusangka, cinta itu lahir dari hal sederhana dan membawaku pada kebahagiaan yang tak terbayangkan. Aku berbisik dalam hati, terima kasih, kehidupan. Terima kasih, Arifin. Hari-hari ke depan penuh harapan. Dengan cinta yang kuat dan impian yang jelas, kami siap menyongsong masa depan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anak dan seluruh keluarga besar yang kami cintai. Ini bukan hanya cerita tentang perbedaan status dan asal-usul, tapi tentang bagaimana cinta, kejujuran, dan kerja keras bisa meruntuhkan segala rintangan dan membawa kebahagiaan sejati. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah berbagai cobaan, kini aku dan Arifin hidup dalam harmoni yang jarang kudapati sebelumnya.
Anak-anak tumbuh dengan ceria, penuh rasa ingin tahu. Suasana rumah kami dipenuhi canda tawa, sekaligus penuh tanggung jawab sebagai orang tua dan pemimpin perusahaan. Namun, aku tahu, hidup tak pernah benar-benar tanpa ujian. Baru-baru ini, aku mulai merasakan adanya jarak kecil di antara aku dan Arifin. Kesibukan pabrik yang makin meningkat membuatnya sering pulang larut malam. Aku mengerti betapa berat tanggung jawab yang dipikulnya. Tapi aku juga rindu saat-saat kami dulu bisa duduk berdua mengobrol tanpa gangguan. Suatu sore, aku mengajaknya duduk di teras. Arifin, aku ingin kita kembali seperti dulu. Berbicara, lebih sering, lebih dekat. Ia menatapku. Ada kelelahan tapi juga rasa sayang yang tulus. Aku juga merindukan itu, Megumi. Aku janji aku akan coba atur waktu. Kami sepakat untuk mulai menyisihkan waktu setiap minggu untuk keluarga. Selain itu, aku juga mengusulkan agar kami libatkan anak-anak dalam kegiatan sosial yang aku dirikan. Sebuah yayasan kecil untuk anak-anak kurang mampu di sekitar pabrik. Di sinilah aku merasa kami menemukan makna baru. Tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga berbagi pada sesama. Arifin menyambut ide itu dengan antusias. Hari demi hari, meski ada tantangan baru seperti persaingan bisnis yang mulai ketat dan tekanan pasar global, aku dan Arifin semakin menguatkan ikatan. Kami belajar saling memahami dan terutama selalu menjaga komunikasi. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di balkon, aku menatap bintang dan berbisik. Perjalanan kita masih panjang, ya Arifin. Ia menggenggam tanganku erat. Dengan kamu di sisi, aku siap menghadapi apapun. Aku tersenyum, yakin bahwa cinta kami bukan hanya sekadar kebetulan, tapi anugerah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Musim hujan mulai turun di Cikarang. Suara rintik air yang jatuh ke atap rumah membawa ketenangan yang kuharapkan, tapi hati ini justru gelisah. Beberapa minggu terakhir, tekanan di pabrik semakin berat, persaingan bisnis semakin sengit, dan ada desas-desus bahwa pesaing mulai menyusup ke dalam jaringan kami. Aku duduk di ruang kerja, menatap laporan yang berisi grafik penurunan produksi. Megumi masuk membawa secangkir kopi, menaruhnya di meja dengan senyum tipis. Kamu harus istirahat, Arifin. Jangan biarkan semuanya terbebani sendiri. Aku mengangguk, tapi tahu bahwa aku tidak bisa menyerah sekarang. Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja, tapi hasil perjuangan kami. Selain itu, aku harus menjadi contoh bagi anak-anak kami bahwa kegagalan bukan pilihan. Di sela-sela kesibukan, aku merasakan jarak dengan Megumi mulai muncul kembali. Kami terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, hingga lupa memperhatikan perasaan satu sama lain. Suatu malam, saat aku pulang larut, Megumi sudah menunggu di ruang tamu. Kita harus bicara, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Kami berbicara panjang tentang kekhawatiran, tekanan, dan rasa lelah yang selama ini kami pendam. Aku menyadari bahwa kesuksesan tanpa kebersamaan hanya akan membuat kami kehilangan arah. Besoknya, aku mengambil keputusan penting, mengundang seluruh manajemen untuk rapat terbuka membahas strategi, dan juga pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku ingin memimpin bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai bagian dari keluarga besar pabrik ini. Hari itu menjadi titik balik. Karyawan merasa lebih dihargai, komunikasi membaik, dan secara perlahan, pabrik mulai kembali ke jalurnya. Ketika aku pulang malam, Megumi menunggu dengan senyum tulus. Kita kuat, Arifin. Bersama, kita bisa melewati apapun. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Megumi. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kamu. Kehidupan memang penuh tantangan, tapi dengan cinta dan kerjasama, aku yakin kami akan terus melangkah maju, menghadapi hari esok dengan keyakinan dan harapan yang tak pernah padam. Hari ini berbeda. Aku berdiri di balkon, mengamati matahari pagi yang mulai menyinari pabrik kami. Dari jauh, tampak anak-anak bermain di halaman rumah. Tawa mereka mengisi ruang hati yang dulu penuh kekhawatiran. Perjalanan kami panjang dan berliku. Dari seorang penjual tahu bulat yang sederhana,
hingga pemimpin sebuah pabrik besar, dari seorang janda asing yang merasa sendiri hingga menemukan cinta sejati dalam diri Arifin. Kini, kami berdiri di titik yang membuatku yakin, kebahagiaan itu bukan hadiah instan, tapi hasil dari kesabaran, perjuangan, dan saling percaya. Arifin datang, membawa 3 cangkir teh hangat. Ia tersenyum, duduk di sebelahku. Kita sudah melewati banyak hal ya. Aku mengangguk. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Kita tidak hanya membangun perusahaan, tapi juga keluarga yang kuat, katanya. Anak-anak kita adalah harapan masa depan. Aku meremas tangannya, dan aku bersyukur setiap hari bisa melewati semuanya bersamamu. Malam ini, kami akan mengadakan pesta kecil di rumah. Bukan untuk merayakan kesuksesan bisnis, tapi untuk merayakan cinta, keluarga, dan perjalanan yang membawa kami pada kebahagiaan sejati. Di tengah tawa dan cerita yang mengalir, aku melihat ke arah Arifin yang sedang bermain dengan anak-anak kami. Ada cahaya di matanya yang tak pernah pudar. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru yang kami tulis bersama. Penuh harapan, cinta, dan mimpi yang selalu kami genggam. Dan aku yakin, selama kami saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin.